untuk balas dendam pada orang brengsek. Gadis jelek berusia 18 tahun ini menjalani oplas. Tapi ternyata, tanpa izin dokter membuatnya mirip seperti kekasih dokter. Perbannya pun dilepas. Dia sangat terkejut karena menjadi cantik. Dan tak pernah bermimpi menjadi secantik ini. Dia berterima kasih kepada dokter. Tapi saat bahagia dengan wajah barunya, dokter mengajaknya menemui seseorang. Wanita cantik yang ada di hadapannya ini ternyata terlihat persis sama dengannya. Gadis ini tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya pada dokter apa yang terjadi. Kemudian keduanya langsung memberitahu rencana mereka. Ternyata wanita ini bernama Rose. Dia berkata sengaja memesan operasi plastik ini karena dia adalah istri orang kaya. Tapi sekarang dia meminta gadis itu untuk menyamar menjadi dirinya, lalu bantu untuk mengurusi suami dan 2 anaknya. Dengan begini Rose bisa bebas berselingkuh bersama dengan dokter ini. Tapi gadis ini terlihat sungguh sudah dibohongi. Rasanya ini sudah gila. Gadis ini merasa telah ditipu. Bagaimanapun dia tak mau pekerjaan ini. Rose berjanji akan membayarnya 100 juta, sehingga nanti hidupnya bisa lebih baik. Meskipun dibayar mahal, gadis ini menolak. Dia yang sedih langsung pergi. Tapi saat pulang, melihat bibi yang selama ini membesarkannya dirawat di rumah sakit sudah 3 bulan. Kata suster jantung bibinya bermasalah. Jadi jika tidak dioperasi, mungkin hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Gadis ini putus asa. Sekarang harus mendapatkan uang 100 juta dari mana? Ada yang lebih buruk. Sebelum dia pergi, pacar temannya datang untuk mengejeknya. Gadis yang marah itu menempelkan wajah wanita itu ke panggangan, sehingga wajah wanita ini rusak. Sekarang polisi mencarinya. Jadi dia kembali menemui Rose dan dokter. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Rose dan dokter tersenyum puas. Jadi akan mengubahnya dari ujung kaki sama kepala. Pertama memperkenalkan kedua anaknya. Si sulung berusia 13 tahun dan si bungsu 7 tahun. Sedangkan suaminya selalu kerja. Hubungan antara keduanya rusak. Tiba-tiba gadis ini bertanya, bagaimana jika harus melakukan hubungan suami istri? Rose berkata sudah memikirkannya. Dia dan suaminya sudah pisah ranjang. Jadi hal itu tidak akan terjadi. Suaminya juga tidak menyukainya. Lalu gadis ini mulai dirias. Beberapa saat kemudian, dia sudah sangat mirip dengan Rose. Tapi gadis itu merasa tidak percaya diri. Rose menyuruhnya berbicara dengan suara lantang. Makin sombong dan arogan dia, maka makin mirip. Untuk mengetesnya, gadis itu datang mendekati dokter. Ternyata dokter tidak mengenalinya. Tepat saat akan terjadi sesuatu, terdengar suara tertawa Rose. Bahkan dokter susah membedakan. Artinya ini sangatlah berhasil. Dia diberikan cek senilai 100 juta. Dia mengirim uang itu ke sahabatnya untuk biaya operasi bibi. Sedangkan dirinya diantar ke rumah sesuai dengan rencana. Melihat rumah yang sangat besar dan megah, gadis ini terpesona. Sekalipun dia harus bekerja 10 tahun, tidak mungkin bisa membeli rumah seperti ini, beserta kasur yang sangat empuk. Dia membuka kotak, dan mulai merasa heran. Rose sungguh beruntung sekali. Kenapa dia tidak menghargai kehidupannya? Orang pertama yang ditemuinya bukan sang suami, tapi adalah kakak iparnya. Wanita itu mulai menyapanya. Mendengar ada yang salah, tapi wanita ini berkata kurang enak badan. Iparnya itu bertanya kemana dia pergi selama 3 bulan. Kedua anaknya masih butuh bantuan. Tapi dia malah pergi selama 3 bulan. Saat ini dia bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba putrinya muncul. Dia juga mulai menyapa anaknya dengan ramah. Saat makan juga menuangkan makanan untuk anaknya. Hal ini membuat anaknya bingung. Iparnya juga merasakan itu. Dia tidak pernah melihat Rose seperti ini. Sedangkan gadis ini menghela napas. Hari ini putranya bermain di luar. Sekarang dia memperhatikan anaknya itu. Tapi saat anaknya ingin mengambil bola yang tersangkut di dinding, akhirnya anaknya itu terjatuh. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Untungnya sang anak baik-baik saja. Tapi yang tidak disangka, kalimat pertama yang dikatakan putranya, "Jangan jual aku ibu." Dia menyadari bahwa Rose adalah orang yang kejam terhadap anak. Putranya ini pun merasa terkejut. Pertama kali ibunya tidak egois, bahkan tidak marah, berkata dengan lembut. Dia pun merasa kasihan pada anak ini. Keesokannya anak itu sudah boleh pulang. Ternyata tiba-tiba suami Rose sudah pulang. Pertama kali dia bertemu, dan terpana melihatnya. Tapi suaminya mendekat dan menuduh istrinya. "Aku biarkan kamu merawat anak, tapi malah melukai anak." Dia tak tahu bagaimana cara menjawabnya. Jadi berkata itu semua terjadi secara tiba-tiba. Tapi kali ini sang suami membiarkannya, dan lebih peduli terhadap putranya. Saat ini Sekar takut jika akan ketahuan. Di tengah malam, dia ingin diam-diam menemui Rose dan pergi. Tapi ditemukan sang suami. "Kamu mau kemana?" Aku mencari udara segar." Suaminya marah. Berkata pasti Rose ingin menemui selingkuhannya. Dan tak mendengarkan penjelasannya. Lalu mengurungnya di gudang. Sebagai hukuman dan merenungkan tugasnya sebagai seorang ibu. Sikapnya yang kasar membuat anak terluka. Dia tak ingin menyamar menjadi Rose. Jadi mengaku bukan istrinya. Mungkin ini konyol, tapi percayalah. Hal ini membuat suami Rose makin marah.
Berkata bahwa dia hanya menghindari tugas. Bahkan bisanya membuat omong kosong. Apakah dia memiliki kepribadian ganda? Kapan kamu akan menyadari kesalahanmu? Lalu Sekar ditinggalkan sendirian. Saat ini dia sadar. Dirinya sudah masuk ke lubang besar. Sedangkan Mawar asli saat ini pergi Amerika bersama dokter. Keesokan harinya, suami datang. Sekar berjanji akan memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu dan merawat anak-anak. Dia pun dibebaskan. Putranya menyapa dengan hangat tapi tidak dengan putrinya. Ibunya masih bersikap dingin dan menarik adiknya. Tampaknya susah mendekati Putri Rose ini. Dia terlalu banyak masalah. Sekar yang merasa terluka menelpon sahabatnya, tapi tidak menjelaskan masalahnya. Hanya berkata bahwa dirinya sedang bersembunyi. Dia minta sahabatnya merawat Bibi. Ketika selesai menelpon, Sekar ke bawah. Sang suami memanggilnya karena ada tamu. Tapi tidak disangka, tamu itu ternyata para polisi. Dia mundur ketakutan, sampai membuat semua orang tertarik padanya. Tapi untungnya, suaminya itu berkata ada masalah apa. Polisi mengeluarkan selebaran. Bertanya apakah pernah melihat wanita ini? Foto di selebaran itu adalah dirinya. Dia mulai merasa gugup. Wanita ini akan membayar 100 juta. Sengaja membuat orang terlihat mirip sepertinya. Karena wanita kaya ingin pergi ke luar negeri tanpa beban. Jadi menyuruh gadis ini untuk menyamar menjadi dirinya. Agar kembali ke rumah dan mengurus suami dan anaknya. Untuk membuatnya lebih mirip. Wanita kaya menyuruhnya untuk arogan. Lalu juga mengubah penampilannya. Mengajari cara minum yang elegan. Juga bagaimana cara Rose berbicara. Kemudian memperkenalkan anggota keluarganya. Setelah itu, Sekar diantarkan ke rumah Rose. Dia sudah sangat mirip dengan Rose. Jadi langsung masuk ke rumah. Tapi baru 3 hari di sini. Polisi malah datang kemari. Karena sedang mencari buronan. Dan itu adalah Sekar yang belum dioperasi plastik. Sekar merasa terkejut. Karena sebelum datang ke sini, juga sudah menipu menjadi orang lain. Dia kira polisi akan menangkapnya. Sudah bersiap akan bertarung sampai mati. Tapi polisi hanya memperingatinya. Agar dia dan suaminya berhati-hati. Karena gadis dalam foto ini berbahaya. Mendengar ini, Sekar merasa lega. Jadi dia kembali ke kamar. Memberitahu masalahnya ke Rose. Rose berkata jangan dipikirkan. Cukup kerjakan saja tugasnya. Tapi tiba-tiba suaminya masuk. Bertanya sedang teleponan dengan siapa. Tidak begitu percaya. Jadi mengambil telepon itu. Karena sang suami ingin memastikan. Lalu Rose mengubah suaranya. Berkata bahwa dia adalah teman istrinya. Sudah lama tidak teleponan. Barulah pria itu menyadari dirinya sudah salah sangka. Setelah itu, dia pergi. Tapi pria ini merasa ada yang tidak beres. Jadi memanggil bawahannya. Hari ini mulai menyuruhnya. Untuk mengikuti kemana istrinya pergi. Lalu laporkan padanya dengan siapa saja istrinya bertemu. Sekar sangat merindukan bibinya. Jadi meminta izin untuk keluar. Dengan alasan ingin ke salon. Dia pergi naik taksi. Tapi saat di depan rumah tidak berani. Karena tidak tahu bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Dan suaminya melihat Rose pergi ke daerah kumuh. Tiba-tiba tertegun. Karena dia tahu bagaimana istrinya. Bagaimana mungkin pergi ke sana. Jadi menyuruh bawahannya terus menyelidiki. Kata pepatah, bau bangkai akan tercium juga. Hari ini, iparnya mencari mendapatkan pembantu baru. Saat pertama kali melihatnya, dia terkejut. Karena ini adalah Tina yang bersekongkol dengan pria brengsek waktu itu. Dia juga tidak sengaja merusak wajahnya. Sehingga sekarang tidak cantik lagi. Dia datang untuk bekerja. Rose palsu tampak emosi. Memberitahu ke kakak ipar tidak butuh pembantu. Tidak ada yang kurang. Iparnya itu ketakutan karena dirinya marah. Kenapa harus semarah ini? Karena hal ini juga baik untuknya. Akhirnya Tina mulai bekerja. Jadi Sekar memberitahu dirinya. Untuk tidak takut. Karena dirinya bukan orang rendahan lagi. Kemudian dia melepaskan kalungnya. Agar tidak ketahuan. Keesokannya Tina meletakkan pakaian di lemari. Tapi dia melihat perhiasan bosnya. Ada kalung yang dikenalinya. Karena mengingatkannya pada Sekar. Karena kalung ini terlihat sama persis. Tiba-tiba Rose palsu masuk. Dia pun memarahi Tina yang tidak sopan. Karena begitu lancang. Lalu mengusir pembantunya itu. Pembantunya itu keluar. Tina menemui kakaknya yang polisi. Ada hal yang mencurigakan yang ditemuinya. Sepertinya di rumah bos ada masalah. Tapi kakaknya menjawab itu hanya omong kosong. Semua orang bisa membeli barang yang sama. Dan ini benar juga. Sekar pun segera menelpon Rose karena sudah sebulan. Dia juga sangat merindukan sahabatnya. Sehingga dia menelponnya. Dan mengajak bertemu. Sekar melihat temannya. Langsung menyapa mereka. Tapi keduanya merasa bingung. Bertanya apakah ada masalah. Sekar tersadar. Dirinya tidak sama seperti dulu lagi. Melihat ada yang aneh. Sahabatnya ingin pergi. Dia pun segera menghentikan, berkata bahwa dirinya Sekar. Apa kamu tidak ingat aku? Menyebutkan permainan yang mereka sukai. Kedua sahabatnya itu terkejut. Sekar menceritakan semuanya. Sahabatnya tak percaya. Karena seperti kisah di novel. Sahabatnya pun tetap menerimanya. Hal pertama yang mereka cemaskan adalah Sekar. Takut jika dirinya dalam bahaya. Sekar menjawab. Dia akan pulang ke rumah Rose. Tapi sang ipar menyapanya. Bertanya dia dari mana.
Bahkan lupa dengan hari ulang tahun anak sendiri. Tentunya tidak benar. Putranya menunggu hadiah darinya. Sekar belum menyiapkannya. Dia menatap sang suami. Berbohong bahwa sudah disiapkan. Pesta ulang tahun putranya segera dilakukan. Edo memberitahu suaminya bahwa sikap istrinya berubah. Merasa ini bukanlah orang yang sama. Di acara selanjutnya, putranya tak sengaja menyikap bajunya. Suaminya melihat itu. Tidak benar. Bertanya luka apa di punggung Ros palsu. Edo ingin melihatnya. Tapi Ros palsu langsung menolak. Berkata bahwa ini tidak penting. Mereka fokus dulu ke pesta ulang tahun anak. Tapi suaminya merasa ada yang aneh. Dia mendapatkan foto terbaru. Istrinya makan bersama orang tidak dikenal. Bagaimana mungkin bisa? Harus diselidiki. Ada masalah apa? Bawahannya belum menyelidiki lagi. Tanpa sengaja melihat foto dirinya. Apa maksudnya ini? Kamu menyuruh orang mengikutiku? Suaminya tidak menjawab. Tapi malah menuduhnya tidak mengurus anak. Dan bertemu dengan orang asing. Sekar menjelaskan bahwa itu adalah temannya. Mustahil. Pasti ada yang mencurigakan. Sang suami ingin menariknya. Kenapa menemui orang biasa? Ada masalah apa? Ros palsu mulai takut. Jika tidak hati-hati akan ketahuan.